Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Nah, di pelajaran bahasa Sunda poe ieu, Ibu bade nerangkeun tentang wawancara, pokok carita, jeung mere komentar. Nah, di video yang pertama, Ibu akan menjelaskan di video awal ini, Ibu akan menjelaskan tentang sedikit contoh tentang wawancara, di mana kalian bisa buka buku paketnya halaman 30. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 30. Oke, jika sudah dibuka di halaman 30 di sini ada judulnya wawancara. Ya, wawancara. Jadi, kalau kalian bertanya wawancara bahasa Sundanya apa? Ya, bahasa Sundanya tetap wawancara ya, sama saja. Terjemahannya ada di halaman 31, bahasa Sundanya ada di halaman 30. Ya, oke, kita akan baca bersama-sama yang di halaman 30. Dina wawancara jeung narasumber kudu bisa ngagunakeun rupa-rupa pananya nu meureunah supaya tujuan nu diharepkeun bisa kahontal. Nah, jadi usahakan ketika kalian berwawancara dengan narasumber. Narasumber itu adalah seseorang yang bisa kita mintai pendapatnya atau jawabannya, ya, atau ketika kita bertanya kepada narasumber maka narasumber itu bisa menjawabnya gitu ya. Jadi wawancara, perhatikan ketika kalian berwawancara kalian harus menggunakan macam-macam pertanyaan yang tepat agar tujuan kalian saat berwawancara itu tercapai. Ya, nah di sini titenan contohna sing teuleuk. Tuluy caritakeun dihareupeun babaturan hidup duaan. Nah, ini sebagai contoh saja ya Nak ya, tidak perlu diperagakan. Nah, di sini ada contohnya. Ya, jadi di sini ada kata yang pertama nih yang di sini. Kunaon sebabna sakola aya taman? Ini ada pertanyaan juga. Jadi ini misalkan kita ibaratkan yang ini adalah Bapak Guru ya. Ini Bapak Guru, kemudian ini ada 3 siswa yang bertanya. Ya, 3 anak laki-laki yang bertanya. Kunaon sababna di sekolah aya taman? Nah, kemudian kata temannya satu lagi. Nah, taman di sekolah rata-rata kurang lega. Kemudian ada lagi, dia bertanya lagi. Di mana bibit kembang ieu digalehna? Kemudian sebagian dibeli tukang kembang, sebagian deui sumbangan. Oh, ini dia sepertinya yang bertanya itu harusnya ini adalah jawaban dari si Bapak ya, dari Pak Guru. Coba kita lihat di sini. Gini. Supaya katempona asri serta raresep. Nah, ini adalah pertanyaan dari sini. Yang kunaon sababna di sekolah aya taman. Nah, kemudian si Bapak menjawab supaya terlihatnya asri dan juga menyenangkan. Nah, kemudian yang ini. Mengapa taman di sekolah rata-rata kurang luas? Nah, karena atau sabab mah rata-rata pakarangan sekolah heureut. Nah, karena sebabnya rata-rata halaman sekolah itu sempit. Kemudian dari mana bibit-bibit bunga ini dibelinya? Kemudian dijawab, sebagian dibeli, sebagiannya lagi itu dari sumbangan. Gitu. Nah, ini adalah contoh wawancara yang dilakukan 3 siswa kepada seorang guru. Ya, ini misalkan seorang guru ini, misalkan ini guru PLH atau guru lingkungan hidup, misalnya seperti itu ya, dimana dia yang mengurus tentang taman juga gitu. Oke, nah Bu Dede lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 34 dan juga 35 ya, tentang mendengarkan atau mencatat pokok caritaan. Ya, jadi yang hari ini silakan kalian simak. Di sini ada
percakapan antara Fahri dan Dimas. Ya, kalian bisa baca di buku paket kalian. Di sini ada judulnya Lalajo Wayang Golek atau Menonton Wayang Golek. Ya, ini ada di halaman 34 dan 35. Di halaman 34 itu yang bahasa Sunda dan 35 yang bahasa Indonesia. Silakan kalian belajar baca menggunakan bahasa Sunda ya, biar lebih terbiasa. Jika kalian tidak paham artinya, baru kalian lihat bahasa Indonesianya apa. Ya, jadi dengan cara membaca bahasa Sunda, kalian bisa lebih terbiasa ya dengan bahasa Sunda dan kalian menambah kosakata baru dari bahasa Sunda. Ya. Jangan malas untuk membaca. Nah, di sini Bu Dede mau kalian membaca sendiri tentang wayang golek. Ya, wayang golek adalah merupakan salah satu kesenian tradisional dari Jawa Barat. Ya, yaitu wayang golek. Nah, wayang golek ini juga sering Bu Dede lihat di kesenian-kesenian. Ya, biasanya diiringi sama musik gamelan dan pengiring lainnya. Gitu. Nah, kalau tadi Bu Dede minta kalian baca yang halaman 34. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih kelanjutannya. Kelanjutan cerita ini di halaman 36 sampai 37. Ya, kalian sekarang sudah kelas 5, kalian pasti sudah bisa memahami isi-isi dari percakapan-percakapan bahasa Sunda ini. Apalagi sekarang sudah ada terjemahannya ya, jadi silahkan kalian baca. Untuk yang belum punya bukunya, silahkan lihat saja videonya. Ini kalian bisa baca dari sini. Silahkan di post dulu, kemudian kalian baca dulu isinya apa. Gitu ya. Oke, nah setelah membaca cerita ini, di sini ya cerita ini dan tadi ini adalah kelanjutan dari yang halaman 34 ya, ini kelanjutannya di halaman 36. Ya, itu adalah masih lanjutan dari percakapan atau paguneman. Nah, setelah membaca, silakan kalian menuliskan pokok-pokok cerita yang ada dalam bacaan. Ya, nah setelah Bu Dede baca-baca, inti dari percakapan wayang golek ini itu tentang Fahri yang menonton pertunjukan wayang golek ya, kemudian menceritakannya kepada Dimas. Nah, kemudian Dimas bertanya, judulnya apa? Gitu, judul dari wayang golek tersebut apa? Kemudian Fahri menjawab, Bandung Bandawasa Nitis. Nah, ini di halaman 34 yang Bu Dede bahas ya. Nah, kemudian di halaman 36, nah ini ada cerita yang dijabarkan oleh Fahri. Ya, yang di halaman 36. Nah, Bu Dede mau di sini kan ada paragraf 1 yang ini, kemudian ini 2 dan ini yang 3. Nah, Bu Dede mau kalian di sini di paling bawah ini ada contoh pokok cerita ya yang dari paragraf pertama. Paragraf yang ini ya. Nah, di sini Bu Dede bacakan paragraf pertama pokok ceritanya yaitu hiji leuweung aya dewa sajodo anu diusir ku Hyang Otipati ti kahiyangan. Alatan rek maling sanjata pusaka Lugita Sari atau gada. Eta kadua dewa teh dihukum lalakina jadi jurik sedangkan awewena jadi batu. Nah, jadi dari pokok cerita ini di sebuah hutan ada dewa sejodo yang diusir oleh Hyang Otipati dari kayangan ya karena hendak mencuri senjata pusaka Lugita Sari atau gada. Nah, keduanya itu dihukum ya, yang satu suaminya menjadi hantu sedangkan istrinya menjadi batu. Gitu. Itu dari inti atau pokok bacaan dari paragraf pertama. Ya, atau pokok cerita dari paragraf pertama. Nah, oke.
kita lanjut dulu ke merek komentar, nanti akan Bunda Dede jelaskan tugasnya. Ya, untuk merek komentar ini ada di halaman 40. Ya, merek komentar tina isi katerangan. Nah, jadi di sini kalau di bab sebelumnya sudah Bunda dijelaskan kalau memberi komentar ada kata sabab ya atau ada kejelasannya karena itu hanya memberi komentar saja. Sedangkan maksud dari komentar yang sekarang yang merek komentar tina isi katerangan. Jadi dia berkomentar isinya itu tentang penjelasan. Jadi penjelasan dari gambar tersebut, dari gambar ini itu apa? Gitu ya. Jadi maksudnya merek komentar ini adalah memberikan penjelasan dari gambar yang ada. Gitu. Nah, kalian bisa baca di sini dina poe minggu gina salesir ke kebun binatang jeung ibu bapakna. Gina nempo uncalna nyamperkeun. Gina tengah ganggu uncal. Uncal itu adalah rusa ya. Kemudian malahan mere parapku dang daunan. Kitu deui ibu jeung bapana eta uncal teh dipiara ku patugas kebun binatang. Unggal poe ku patugas di Paraban. Uncalna sararehat buluna ini mungkin maksudnya aralus ya. Raluis itu sehat. Bulunya halus harusnya aralus. Kemudian tandukna ranggah. Nah, kemudian keterangan wacana tina urang mere komentar keterangan yang A. Nah, di sini ada keterangannya A. Kelakuan gina kalayan ibu jeung bapana nu teu ngaganggu uncal di kebun binatang teh hade pisan. Patugas kebun binatang nu miara uncal sarta paraban uncal unggal poe. Ya, nuduhkeun tanggung jawabna nu luhur salaku patugas. Nah, jadi dari gambar di atas ini ya dapat diambil kesimpulan atau penjelasan ya komentarnya itu tentang perlakuan Gina dan ayah ibunya itu sangat baik ya, baik sekali ketika berada di kebun binatang. Kemudian yang B, petugas kebun binatang melihat rusa serta memberi pakan setiap hari merupakan tanggung jawab yang tinggi atau tanggung jawab yang besar harusnya ya gitu. Ini adalah contoh dari memberi komentar dari penjelasan yang ada di gambar gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tugasnya. Kerjakan latihan di buku paket halaman 38 ya. Ingat yang diisi bahasa Sundanya saja ya. Tuliskan bahasa Sundanya saja dari cerita paragraf 2 dan paragraf 3 yang tadi sudah Bu Dede jelaskan yang Lalajo Wayang Golek. Ya, itu ceritanya tadi ada di halaman 36. Ya, yang paragraf yang ini yang maksud Bu Dede yang harus kalian nih, yang ini ya. Tunggu Bu Dede akan kasih petunjuk dulu. Nah, ini adalah paragraf 2. Ya, yang ini paragraf 2. Nah, dan yang ini tunggu sebentar, ini paragraf 2. Paragraf 2. Kemudian yang ini paragraf 3. Ya, jadi silakan kalian lihat di halaman 36. Nah, di sini yang bahasa Sundanya ya. Silakan kalian cari pokok ceritanya ya. Kemudian tuliskan jawabannya di halaman 38 ya. Jadi itu adalah tugas untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom ya. Oke, jangan sampai ada yang kelupaan untuk mengerjakan. Nah, nanti untuk tulisnya, silakan kalian langsung tulis saja di sini. Ya, ini untuk paragraf kedua di sini isinya isi pokok ceritanya, paragraf ketiganya di sini. Ya, kalian silakan menulis menggunakan huruf lepas, ya atau huruf
kapital seperti biasa, penulisan seperti biasa, tidak perlu disambung. Ya, oke, sekian penjelasan yang dapat Bu Dede sampaikan. Semoga dapat kalian pahami. Salam sehat untuk kita semua, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa, hatur nuhun.